Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara sebagai pewawancara, dan ini teman saya Fitri sebagai notulen, dan itu teman saya Kansa sebagai kameramen. Kami dari kelas 4B, kelompok 8. Bolehkah saya mewawancarai Ustadz? Ya, boleh, silakan. Baiklah Ustadz, bolehkah Ustadz memperkenalkan diri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas berapa? Kelas 4 ya? Ya, kalian ada tugas wawancara ya? Pak Ustadz, nama lengkapnya Nasruddin. Di MI Darun Najah 2 ini Pak Ustadz ditugasi mengajar guru agama Islam ya, diantaranya meliputi pelajaran Quran hadis ya, sejarah Islam, akidah akhlak, dan bahasa Arab, apalagi aswaja ya. Nah, jadi semua di kelas 3 sampai kelas 6 ini Pak Ustadz mengajar agama Islam. Seperti itu ya. Terima kasih Ustadz atas perkenalan diri. Pertanyaan yang ke-1, apa yang menjadi fokus utama dalam pengajaran agama yang Ustadz Nasruddin sampaikan kepada siswa? Ya, yang menjadi fokus utama dalam pengajaran agama di MI Darun Najah 2 ini, selain Pak Ustadz mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti Quran hadis yang seperti tadi disebutkan ya, akidah akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab, tidak kalah pentingnya ya, juga di MI Darun Najah ini diajari pendidikan karakter atau akhlak. Karena pendidikan karakter atau akhlak ini yang akan menjadi prioritas. Sebab akhlak ini lebih penting ya daripada ilmu. Al-adab fauqal ilmi. Dikatakan seperti itu. Adab itu di atas ilmu. Sehingga siswi Darun Najah harus punya akhlak, harus punya tingkah laku yang baik. Nah, seperti itu. Lanjut pertanyaan yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat agama yang lebih mendalam kepada siswa? Waktu yang tepat untuk memberikan nasihat agama kepada siswa. Jadi kalau kita bertanya konteks tersebut, kita meniru cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau memberikan nasihat itu ada tiga waktu, timing ya, sehingga tidak serampangan. Ketika orang yang akan kita nasihati posisinya lagi nggak enak ya, lagi marah misalnya, jangan. Tapi kata Rasulullah ada tiga waktu supaya nasihatnya diterima ya. Yang pertama ya, waktu tersebut itu ketika bepergian. Ini sangat tepat sekali karena ketika bepergian, lebih-lebih yang paling banyak waktu sebenarnya orang tua sebetulnya ya, orang tua. Tapi guru juga bisa di sekolahan ketika bepergian, misalnya waktu ada acara rihlah kemana dikumpulkan anak-anak itu, kita kasih nasihat waktu bepergian ya. Karena Rasulullah juga memberikan nasihat pernah kepada sahabat waktu bepergian. Yang kedua, waktu yang sangat tepat memberikan nasihat ya, agar nasihatnya mudah diterima itu ketika makan. Nah, jadi ketika nyantai makan ya, itu kita kasih nasihat. Itu biasanya ketika nyantai waktu makan gampang diterima nasihat itu. Apalagi orang tua yang mempunyai waktu lebih untuk anak-anaknya. Apakah guru tidak bisa? Bisa sebetulnya. Bisa. Waktu-waktu istirahat ketika anak-anak makan ya, kita kumpulkan anak-anak waktu makan. Nah, guru lah di situ saatnya memberikan nasihat kepada anak-anak yang lagi nyantai makan. Karena Rasulullah memberikan nasihat kepada anak ya, atau kepada sahabat yang ketika itu sedang makan. Biasanya ketika sedang makan nyantai itu gampang diterima nasihatnya. Ya. Kemudian yang ketiga ketika kita meniru daripada Rasulullah SAW, waktu yang sangat tepat yaitu ketika sakit. Nah, waktu sakit ya, misalnya ada peserta didik yang sakit, itu alangkah baiknya kita sambang ya, kita jenguk, kita kasih nasihat. Waktu itu sangat tepat sekali. Kenapa? Karena biasanya orang sakit ini hatinya lembut ya, hatinya lembut sekali. Berbeda dengan saat sehat. Kenapa? Karena waktu sakit ini orang itu banyak sadarnya, banyak teringat mati biasanya. Sehingga ketika orang itu teringat akan kematian, biasanya banyak sadarnya. Sehingga ketika sadar banyak berbuat kebaikan. Ya salah satunya banyak beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan waktu sehatnya. Nah, itu waktu sakit biasanya lembut hatinya. Nah, ketika saat-saat sakit hatinya lembut, kita isi dengan nasihat-nasihat. Insya Allah waktu-waktu atau timing-timing yang seperti itu akan mudah diterima. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua